Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat pagi kepada Pak Jawahir. Izinkan kelompok kami mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya perusahaan multinasional pada sektor konstruksi modern. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Nahla Maulana Putri, yang kedua Adriana Feriska, yang ketiga itu ada Muhammad bin Arya Putra, yang terakhir itu adalah saya sendiri yaitu Ahmad Zaki. Oke, selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengertian dari komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh antar individu dengan latar budaya yang berbeda. Lalu, komunikasi lintas budaya ini penting dalam organisasi multinasional. Kenapa penting? Karena dapat mempengaruhi kerja tim, produktivitas, dan juga relasi dalam bekerja. Selanjutnya ada teori-teori komunikasi lintas budaya. Di sini ada dua teori. Yang pertama adalah dari Hofstede atau membahas tentang dimensi budaya. Hofstede menjelaskan bahwa setiap budaya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya dalam hal dari kekuasaan. Apakah masyarakat terbiasa dengan adanya ketimpangan kekuasaan atau justru setara? Dia juga membahas tentang apakah ada nilai individualisme atau dengan kolektivisme. Selanjutnya ada teori Yong Yun Kim tentang adaptasi budaya. Dia menjelaskan bahwa setiap makhluk setiap makhluk memiliki yang baru masuk ke budaya baru akan mengalami stres, lalu mereka mulai beradaptasi, lalu akhirnya mereka akan mulai terbiasa dengan budaya baru. Oke, selanjutnya kita beralih ke latar belakang. Yang pertama ada globalisasi mendorong interaksi antara budaya di tempat kerja. Di era globalisasi ini, kita semakin sering berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda, khususnya di lingkungan kerja internasional. Selanjutnya ada perusahaan multinasional menghadapi tantangan komunikasi budaya. Dari adanya perbedaan nilai, cara bicara, hingga etika bekerja seringkali menimbulkan miskomunikasi di perusahaan multinasional. Yang terakhir ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif dikatakan sebagai kunci kesuksesan organisasi global karena kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan dalam organisasi global. Latar belakang yang pertama, globalis global. Nah, mohon maaf tadi ada kesalahan. Rumusan masalah, apa dampak positif dan negatif dari komunikasi lintas budaya? Bagaimana pengaruhnya terhadap kerja tim dan produktivitas? Apa peran perusahaan dalam mengelola komunikasi budaya? Tujuan penelitian yang pertama menjelaskan dampak komunikasi lintas budaya, evaluasi pengaruhnya terhadap produktivitas dan kerja tim. Yang terakhir mengidentifikasi strategi perusahaan dalam pengelolaan komunikasi lintas budaya. Selanjutnya manfaat penelitian yang pertama meningkatkan pemahaman manajemen terhadap komunikasi budaya. Yang kedua membantu adaptasi tenaga kerja lokal dan ekspatriat. Yang terakhir menyusun strategi komunikasi lintas budaya yang efektif. Oke, selanjutnya itu ada metode dan jenis ya. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang menggunakan metode studi literatur. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengajikan, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik komunikasi lintas budaya dalam perusahaan multinasional, khususnya pada sektor konstruksi modern. Nah, sumber datanya itu ada dari jurnal ilmiah, nasional, dan internasional. Yang kedua itu ada buku-buku terkait komunikasi bisnis dan lintas budaya.
Yang ketiga itu ada artikel online yang valid dan terpercaya. Dan yang terakhir itu laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, sumber literatur tersebut digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai teori-teori komunikasi lintas budaya, tantangan dalam dunia kerja multinasional, serta strategi yang dapat dilakukan perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada dinamika komunikasi di perusahaan. Nah, komunikasi lintas budaya tidak hanya berkaitan dengan perbedaan bahasa, tetapi juga menyangkut cara individu dari latar belakang budaya berbeda memaknai simbol, waktu, hierarki, dan etika kerja. Di sektor konstruksi modern, dinamika ini menjadikan semakin kompleks karena sifat proyek yang lintas negara berorientasi target dan melibatkan banyak pihak seperti kontraktor, subkontraktor, konsultan, dan pemerintah lokal. Selanjutnya ada tantangan. Dalam komunikasi lintas budaya, ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam dunia internasional. Yang pertama, kesalahpahaman antara ekspatriat dan lokal. Ini sering terjadi karena perbedaan persepsi, nilai budaya, dan cara menyampaikan pesan. Misalnya, hal yang dianggap sopan di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Yang kedua, perbedaan gaya kepemimpinan. Dalam kepemimpinan yang terbiasa dengan gaya otoriter, sementara yang lain lebih demokratis. Gaya kepemimpinan yang tidak cocok bisa menimbulkan konflik dan kebingungan. Yang ketiga, hambatan dan manajemen konflik dan negosiasi. Budaya tertentu mungkin menghindari konfrontasi langsung, sementara budaya lain justru mengutamakan kejujuran terbuka. Ini biasanya mempengaruhi hasil negosiasi dan penyelesaian masalah. Oke, selanjutnya itu ada strategi ya. Strategi pertama yaitu penerapan cultural intelligence. Nah, penerapan tersebut merupakan kemampuan individu untuk berfungsi efektif dalam situasi budaya yang beragam. Organisasi dengan kebijakan rekrutmen berbasis cultural intelligence menunjukkan performa kerja lintas budaya yang lebih baik. Nah, yang kedua itu ada tim multicultural dan rotasi kerja lintas lokasi. Nah, tim proyek dibentuk dengan campuran budaya dan diberikan rotasi kerja lintas lokasi. Strategi ini memperkaya pemahaman budaya dan mendorong kolaborasi lintas negara. Dan yang terakhir yaitu ada teknologi multibahasa dan visualisasi. Nah, platform seperti BIM atau Building Information Modeling yang mendukung visualisasi dan minim interpretasi bahasa menjadi solusi komunikasi teknis lintas budaya. Selanjutnya ada studi kasus dari literatur. Berikut ini 2 contoh nyata dari tantangan lintas budaya di dunia kerja. Yang pertama ada Qatar. Tim multinasional di Qatar mengalami kendala karena tidak adanya unit komunikasi budaya. Hal ini menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman antara anggota tim dan berbagai negara. Yang kedua ada Jepang dan Brazil. Awalnya terjadi kegagalan karena perbedaan budaya kerja, tapi setelah diberikan kepelatihan budaya dan dibantu oleh fasilitator lintas budaya, kerjasama jadi lebih baik dan sukses. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, komunikasi lintas budaya bukan hal yang mudah, tapi sangat penting dalam dunia kerja global. Yang kedua, perusahaan atau organisasi butuh strategi yang adaptif, termasuk pelatihan dan pemahaman terhadap budaya lain. Yang ketiga, jika dilakukan dengan baik, pemahaman lintas budaya bisa jadi keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.